Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqana bi ahsani taqwim wa hadana ila siratil mustaqim wa ila dinihi sabili sa'adati ila jannatihi daim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul quddus salam, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'usu ila jami'il anam syahadatan tunjina min adabi jahannam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala khairi khalqillahi fil jismi wal maqam sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram alladzina jahadu fi sabilillah bisayfil mujahadah bil hikmati wal karam, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman seagama yang dimuliakan oleh Allah, yang saya hormati, rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Yang pertama dan yang paling utama tidak lain melainkan puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla yang Maha Ghafur, yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat umur, juga nikmat sehat wal afiyah, jawahiratan au kanat baqina fil ta'atillah wa fil ta'ati Rasulillah, serta nikmat-nikmat panjang lainnya yang tiada terhingga. Sehingga alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini memasuki hari pertama di bulan Jumadil Ula 1446 Hijriah, bertepatan dengan hari yang ketiga di bulan November 2024, dengan pertolongan Allah, dengan rahmatnya Allah, dan dengan berbagai macam nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Pagi hari ini setelah kita selesai melaksanakan salat subuh dengan berjamaah, kita duduk bersama-sama di majelis ilmu di Masjid Miftahul Jannah yang kita cintai ini, semata-mata kita niat beribadah kepada Allah, niat menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, niat menjalankan kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya. Di samping juga kita niat iktikaf, niat silaturahim, niat memakmurkan masjid dan memakmurkan majelis ilmu, dan niat-niat baik yang lainnya yang ada di dalam hati kita masing-masing, yang mudah-mudahan kita semua yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, juga keluarga kita dan saudara kita, oleh Allah selalu dianugerahi kesehatan dengan kesehatan yang barokah, yaitu kesehatan yang selalu kita gunakan untuk beribadah, untuk beramal soleh, untuk berbuat baik, buat bekal hidup kita nanti di alam barzah, di alam akhirat, sehingga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang beruntung. Amin ya Allah ya Rabbal alamin.
Salawat teriring salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas panutan kita yang mulia, paduka alam, kekasihnya Allah, baginda tercinta Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia kepada beliau, yang tetap cinta kepada beliau, juga tetap istiqomah mentaati, menjalankan segala perintah beliau, menjauhi larangan-larangan beliau, menghidupkan dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau, serta melaksanakan wasiat-wasiat beliau. Semoga kelak di hari kiamat kita dan keluarga kita, juga saudara-saudara kita, diakui oleh beliau sebagai umatnya, mendapatkan syafaat ujung dari beliau, juga mendapatkan air telaga beliau, dikumpulkan di bawah arasnya bersama rombongan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin, para kekasihnya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Mari kita awali taklim kita hari ini dengan pembacaan umul kitab suratul Fatihah. Semoga Allah memberikan kepada kita tambahan ilmu yang bermanfaat, yang barokah, yang disertai hidayah, ilmu yang dapat menghantarkan kita untuk bisa meraih keselamatan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan sekaligus kita doakan apabila ada di antara anggota keluarga kita ataupun saudara kita ataupun tetangga kita yang seiman seagama dengan kita, sahabat kita yang saat ini sedang dalam keadaan sakit, kita doakan semoga yang sedang sakit oleh Allah lekas disembuhkan dari sakitnya dan diberikan kesehatan yang barokah untuk beribadah kepada Allah secara istiqomah. Kita doakan pula anak cucu kita, ponakan-ponakan kita yang saat ini masih sedang dalam keadaan menuntut ilmu, baik itu di pondok pesantren dan ataupun di lembaga pendidikan Islam, dan ataupun yang sedang kuliah di perguruan tinggi atau yang sedang bekerja. Kita doakan semoga mereka selalu disehatkan oleh Allah jasmani dan rohaninya, dicerdaskan akal pikirannya, dibaguskan akhlaknya, dikuatkan imannya, dijadikan orang-orang yang soleh dan solehah, yang bermanfaat bagi agama dan bagi umat manusia. Betil kaniyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Sebagaimana sudah dijelaskan dalam pertemuan taklim 2 bulan yang lalu, bahwa syaratnya berwudu yang ke-1 yaitu berwudu wajib menggunakan air mutlaq. Yustaratu, disyaratkan. Syarat itu sesuatu yang wajib dipenuhi. Air jabu maksudnya diwajibkan fil wudu'i, di dalam berwudu. Baik kita melakukan wudu untuk sholat fardu dan ataupun kita melakukan wudu untuk sholat sunnah, dan ataupun kita melakukan wudu untuk ibadah-ibadah yang lainnya. Disyaratkan, diwajibkan. Bima'il mutlaqi, berwudu harus menggunakan air mutlaq. Fa'illa la sahha. Jikalau tidak, maka wudunya tidak sah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditinjau secara global
Air wudhu itu ada 5 macam. Air itu ada 5 macam. Yang pertama air mutlak. Yang kedua air musammas. Yang ketiga air mustakmal. Yang keempat air mutaghayyir. Dan yang kelima adalah air mutanajjis. Dari kelima macam air tersebut menurut ilmu fikih, air yang dijadikan syarat sahnya berwudu adalah air mutlak. Mengenai air mutlak itu sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya. Kemudian air mutlak ini hukumnya tahir mutahhir, suci dan dapat mensucikan. Artinya air mutlak ini bisa digunakan untuk bertoharoh, untuk bersuci, untuk mensucikan, membersihkan badan kita, baik dari hadas kecil maupun dari hadas besar. Akan tetapi air mutlak ini dalam hal menggunakannya itu terbagi 2. Ada air mutlak tahir mutahhir ghair makruh. Ada air mutlak tahir mutahhir makruh. Maksudnya adalah air mutlak tahir mutahhir ghair makruh adalah air mutlak yang suci dan dapat mensucikan dan digunakannya tidak makruh. Nah, itu jumlahnya ada 7 macam sudah disampaikan. Sedangkan yang dimaksud air mutlak tahir mutahhir makruh, air mutlak yang digunakan, air mutlak yang suci dan dapat mensucikan namun digunakannya makruh. Itulah yang disebut air musammas. Jadi air musammas itu air yang disimpan di sebuah wadah, selain wadah tersebut bahannya bukan dari emas, bukan dari perak. Artinya bahannya dari bahan-bahan yang seiring berjalannya waktu, lama-kelamaan bahan tersebut menjadi karatan, berkarat. Nah, ketika air disimpan, diwadahi di wadah yang bahannya terbuat dari bahan yang berkarat, kemudian tersinari atau terkena panas matahari. Nah, di saat air tersebut masih sedang dalam keadaan panas, itu makruh digunakan. Walaupun secara hukum sah wudunya, namun menggunakannya makruh. Gitu. Nah, itu yang disebut air musammas, jadi air yang terkena panas sinar matahari dan air tersebut berada dalam wadah yang wadah tersebut bahannya bisa berkarat. Karena itu bisa menimbulkan penyakit. Kalau karatan itu boleh jadi kalau umpama diriset diteliti mungkin ada racun. Kemudian yang ketiga air mustakmal. Air mustakmal itu adalah maksudnya air bekas toharoh. Air bekas toharoh baik bekas berwudu atau bekas mandi janabah. Nah, itu bekas toharoh, airnya disebut air mustakmal. Namun air mustakmal ini sebagaimana sudah disampaikan terbagi 2. Ada mustakmal qalil, ada mustakmal kasir. Yang dimaksud mustakmal qalil adalah air bekas wudu yang ukurannya tidak mencapai ukuran 2 kula. Kemarin sudah dibahas.
Dua pula kalau diukur dengan ukuran liter berapa? Masih ingat nggak kemarin? Hah? Bukan lupa lagi kan? Udah bahas kemarin. Itu udah lewat 2 bulan yang lalu ya. Kelamaan lewat jadi lupa lagi ya. Sebab iya, sebab kan pikiran kita kan nggak hanya memikirkan ilmu ya, pikirin istri, pikirin anak, jadi ilmu pada yang gitu. Kalau diukur dengan ukuran liter itu jumlahnya 270 liter. Udah sampai kan kemarin kan? Nah jadi kalau air dengan ukuran 270 liter, nah itu mencapai kulata ini, mencapai ukuran 20. Nah air mustakmal kolir, air bekas wudhu yang ukurannya tidak mencapai 2 bulan. Ketika air ini digunakan untuk bertoharoh, seperti untuk berwudu atau untuk mandi janabah, maka tidak sah. Kenapa? Karena kolir, ukurannya kurang dari 2. Yang kedua, air mustakmal kasir. Kasir liternya banyak. Kita kan sering tuh mengucapkan terima kasih jazakumullah khairon kasiro. Jangan khairon kasir. Jadi di ujungnya ada alif patah kain majuan. Khairon kasiro. Kalau baca di wakaf khairon kasiro. Itu kan. Majuan itu kalau untuk ilmu tajwid. Jadi jangan di awalnya khairon tapi di ujungnya kasir. Alifnya hilang. Nah itu nggak mau apa-apa, nggak relevan. Jadi khairon kasiron gitu. Nah, jadi air mustakmal kasir itu kebalikan dari air mustakmal kolir, yaitu air yang bekas toharoh namun ukurannya mencapai ukuran 2 bulan. Nah air yang seperti ini hukumnya menurut para ulama ahli fikih adalah tohir mutahhir, suci dan dapat mensucikan, bisa digunakan untuk berwudu walaupun airnya air mustakmal asal ukurannya mencapai 2 bulan. Sehingga para ulama ahli fikih mengatakan bahwa air mustakmal kolir yang ukurannya kurang dari 2 bulan, ketika dikumpulkan airnya mencapai ukuran 2 bulan, nah itu berarti masuk pada air mustakmal kasir, bisa digunakan lagi. Misalnya umpama contoh ya mau dipraktekkan silakan, enggak juga nggak apa-apa ya. Misal musim kemarau terjadi berkepanjangan, ceritanya air susah lah, sehingga setiap kita berwudu air nggak dibuang, ditampung, ditadahin. Kalau kata orang Sunda diwadahan. Saya mau orang Sunda ya, pakai buah atau pakai ember dulu lah. Kemudian kita berwudu, itu airnya mustakmal bekas wudu kita taruh di penampungan. Begitu kita lakukan setiap kali kita sering wudu, akhirnya banyak tuh mencapai 20, itu bisa dipakai wudu lagi nanti. Gitu. Jadi kita nggak usah beli air galon. Sayang kan galon kan berapa duit? Ini kumpulin tuh air mustakmal kolir, kumpulin biar menjadi air mustakmal kasir, itu bisa tohir lagi nantinya. Nah seperti itu yang diterangkan oleh para ulama ahli fikih. Kemudian yang keempat, air mutaghayyir. Yang dimaksud air mutaghayyir itu adalah air suci tapi tidak dapat mensucikan. Jadi air mutaghayyir ini hukumnya tohir, ghair, mutahhir. Tohir itu artinya suci. Ghair mutahhir artinya tidak suci tapi tidak mensucikan. Tohir, ghair, mutahhir. Kenapa air mutaghayyir ini suci tapi tidak dapat mensucikan? Artinya air ini tidak boleh digunakan untuk bertoharoh, untuk berwudu, untuk mandi janabah. Karena air tersebut tercampuri barang-barang yang suci.
Contoh nih, ini menurut bapak-bapak ini air mutlak apa air apa ya? Musammas apa air mustakmal apa air mutagoyir apa air mutanajis? Menurut bapak-bapak ini air mutagoyir. Air mutagoyir berarti air yang sudah berubah ya, berubah salah satu sifatnya. Tadinya bening jadi merah, tadinya bening jadi hitam karena masih kopi gitu kan. Itu mutagoyir namanya. Ini kan ada perubahan, tetap bening. Tapi ini masih panas nih, berarti musammas ya. Tapi ini panasnya bukan karena panas matahari, bukan, karena dimasak. Berarti bukan musammas ini. Ini muktamal bukan. Karena ini tadi panitia ngasih air saya bukan dari keran, atau dari bekas orang. Juga ini bukan najis karena nggak ada najisnya. Nah ini, ketika air ini umpama dimasukin kopi sama kita nih, kopi kapal api kayak, akhirnya kayak ada perubahan ya? Pasti ada perubahan. Perubahan terjadi dalam 3 sifat airnya. Pertama, lalu berubah warnanya, tadinya bening jadi hitam karena yang dimasukkan kopi kapal api hitam kan. Yang kedua, berubah apanya? Tepung rasanya, tadinya enggak manis jadi manis. Yang ketiga, berubah ribuhu baunya, tadinya enggak bau kopi jadi bau kopi. Ya hanya diminum saya sekarang. Ini maksudnya jangan langsung mengulang. Nah itu air mutaghayir. Jadi air mutaghayir air suci kemasukan barang suci. Air ini suci. Kemudian kemasukan barang suci yaitu kopi. Air suci kemasukan barang suci sehingga terjadi perubahan salah satu sifat air. Baik berubah warnanya, atau berubah rasanya, atau berubah bau, atau berubah ketiganya. Maka air ini yang tadinya air mutlak statusnya berubah menjadi air mutaghayir. Yang tadinya suci mensucikan akhirnya menjadi suci tapi tidak mensucikan. Yang Bapak mau pakai air kopi. Nah kalau air spray kan bening, spray. Tapi kalau kita mencerita itu produk-produk Yahudi, jangan. Yahudi kan membantai dan Palestina itu, jangan. Sama aja kita diakui tidak akui setelah membantu program mereka untuk membantai saudara kita Palestina. Pokoknya jangan beli produk-produk Yahudi, jangan. Saya nggak setuju. Kata bapak-bapak itu buang-buang. Terserah deh, saya cuma mengingatkan saja. Daripada tidak di hari kiamat pertanyaan nantinya kita menyampaikan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, air sprit itu ada perubahan rasanya manis, ada sodanya, berarti nggak boleh dipakai wudhu. Itu namanya air mutaghayir. Dan contoh-contoh lainnya tinggal dikiaskan begitu saja. Kemudian yang kelima adalah air mutanajis. Yang dimaksud air mutanajis adalah air yang terkena najis, air yang kedatangan najis. Tadinya air tersebut air mutlak, suci dan dapat mensucikan, bisa digunakan untuk bertoharoh seperti berwudu dan mandi janabah. Tapi oleh karena kedatangan najis atau kemasukan najis dan terjadi perubahan salah satu sifat airnya, maka air tersebut ya walaupun air yang mencapai 2 bulan tetap menjadi air mutanajis. Kalau sudah menjadi air mutanajis, maka hukumnya adalah tahir, ghair, mutahhir. Suci maka hukumnya adalah tidak dapat mensuci, ghair mutahhir, tidak dapat mensucikan. Kecuali kalau airnya itu banyak, mencapai ukuran 2 bulan lebih, lalu kedatangan najis, namun tidak terjadi perubahan pada salah satu sifat airnya, maka itu tetap hukumnya tahir mutahhir, suci dan mensucikan. Kira-kira bisa diterima nggak, masuk lagi maksudnya?
Maksudnya gitu. Yang saya sampaikan maksudnya saya menerangkannya mudah dicerna kayak gitu. Takutnya saya ngomong nggak dimengerti orang itu maksudnya. Nggak dipahami gitu. Saya berusaha untuk apa yang saya sampaikan, apa yang saya ucapkan supaya dipahami orang. Kalau bang nggak paham, nanti yang salah bukan saya, berarti. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, memang kalau secara global air itu terbagi dua. Ada air qalil, ada air kasir. Ini secara global nih. Secara universal, secara menyeluruh. Air terbagi dua. Ada air qalil, ada air kasir. Air qalil adalah madunal qulataini. Air yang ukurannya kurang dari 2 itu namanya air qalil, air sedikit. Sedangkan air kasir adalah al-qulatani paksaro, air yang cukup 20 bahkan lebih dari 20. Nah, hukumnya air qalil, air sedikit yang ukurannya kurang 20. Al-qalilu yatanajasu biwuqu'in najasati wa illam yatabayyar. Itu kata para ulama fikih. Air qalil, air sedikit yang ukurannya kurang 20, yatanajasu, itu akan menjadi air mutanajis, akan menjadi air najis. Biwuqu'in najasati, dengan sebab kedatangan najis. Wa illam yatabayyar, sekalipun tidak terjadi perubahan. Contoh, air di ember ukurannya kurang 20. Kita tahu tuh air tuh untuk kita berwudu nanti malam buat tahajud nanti. Tahu-taunya pas mau dipakai di dalamnya ada tikus mati. Ada tikus, anak tikus kecil mati. Dan sudah terjadi perubahan. Dicium, agak bau bangke kan? Diminum apalagi mabok. Ya. Walaupun warnanya tidak berubah, nah air tersebut sudah menjadi air mutanajis, nggak boleh dipakai wudhu. Tapi kalau airnya banyak, ya, enggak yang tadi dulu yang tadi. Tapi kalau tidak ada perubahan, ya, kalau airnya banyak dan tidak ada perubahan, walaupun kemasukan najis, itu tetap suci. Misalnya airnya 20 banyak, di dalamnya ada tikus, anak tikus mati, tapi nggak terjadi perubahan. Airnya tetap bening, dicium airnya tetap normal, nggak bau pakai, diminum juga, ya biasa-biasa aja seperti minum air ini tadi. Nah itu berarti tohir mutahhir, suci dan dapat mensucikan. Jadi wal kasiru layatan najatu biwuqu'in najasati illa idza taghayyara ta'muhu au launuhu au rihuhu. Nah itu keterangan dalam kitab fikihnya seperti itu. Wal kasiru bermula air kasir atau air banyak yang ukurannya mencapai 20 atau lebih, layatan najasu, tidak menjadi najis. Biwuqu'in najasati, dengan sebab kedatangan najis. Illa, kecuali tidak apabila tagoyaro berubah lalu warnanya, au tokmu rasanya, au ribuhu baunya, baru najis. Sepanjang tidak ada perubahan pada salah satu sifat-sifat airnya, walaupun datang najis, kalau itu airnya mencapai 20 tetap suci. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tohir mutahhir, suci mensucikan. Berarti beda kan antara air qalil dengan air kasir yang kedatangan najis, beda kan? Beda kan? Kalau air qalil mah kedatangan najis berubah enggak berubah tetap
najis karena ukurannya sedikit. Tapi kalau air kasir, walaupun datang najis, sepanjang tidak ada perubahan pada sifat-sifat airnya tetap suci, kecuali kalau sudah baru najis. Walaupun berkurang atau berubah warna, tiga sifat air tadi tetap najis. Najis. Walaupun udah 2 bulan. Walaupun ukurannya mencapai 2 bulan, tapi terjadi perubahan pada salah satu sifat airnya, dan perubahan itu terjadi karena kedatangan misalnya bagi tikus itu najis. Tapi kalau dia berubah tetap suci, gitu. Beda kan? Iya. Allah. Jadi ini air apa? Air minum. Sebenarnya masih ada air satu lagi, ini yang jarang dibahas. Ma'un haramun, air haram. Jadi maksud air haram itu air yang haram digunakan untuk berwudu. Kira-kira air apa coba ya? Air keras. Iya benar, air keras. Karena kalau digunakan untuk berwudu akan memadorotkan badan kita, rusak badan kita. Atau air panas sekali. Ya, kita masak air nih sampai mendidih, langsung pakai wudu dan langsung kulitnya lepas. Nah itu haram juga wudunya, itu air haram. Atau airnya enggak membahayakan badan kita, tapi boleh nyuri dipakai wudu, itu pun haram. Enggak boleh kita wudu pakai air nyuri. Bisa kita musim kemarau nih mau wudu ada air, nyuri di baru galon, 5 galon diambil. Rumah itu malah pakai wudu, nggak boleh itu haram. Justru untuk ibadah kita harus yang halal semuanya, pakaiannya halal. Makanya yang pokoknya masih kreditan lunas itu belum halal itu. Halalnya belum banget gitu, karena belum lunas pokoknya pakai sholat. Ya. Serius itu? Hah? Bercanda. Maksudnya mengingatkan ya pokoknya belum lunas cepat lunasin gitu maksudnya. Enggak, kalau emang benar gitu kan banyak tuh. Enggak, kecuali gini, kecuali kita ngutang pokok enggak dibayar-bayar, dipakai sholat pun, itu sholatnya bisa jadi nggak terima itu, karena dia sholatnya pakai barang haram. Apa haramnya? Ya utang nggak dibayar, sama aja nyuri. Itu nyuri secara halus, namanya utang nggak dibayar. Serius tadi? Iya tadi itu kan banyak tuh yang kita istri kita kan kredit pas ada ngaji itu kalau sampai tadi ya saya mah bercanda tapi hanya sekedar mengingatkan cepat lunasi gitu biar nanti dipakai ibadahnya Abdol biar dipakai ibadahnya Abdol karena barang sudah mutlak milik kita. Kalau belum lunas kan masih belum mutlak milik kita. Boleh sih boleh. Maksudnya kalau kita secara stabil jangan pakai dulu gitu. Iya kalau bisa mah, kalau bisa. Tapi kalau pokoknya intinya kita ibadah menggunakan pakaian yang benar-benar mutlak milik kita. Gitu. Kalau belum lunas kan masih paruhnya milik orang lain. Itu bisa kalau nggak lunas bisa cari itu cinta. Bercanda tapi tahu benar sih. Ya. Tanya enggak? Boleh. Sama saya mah, jadi walaupun saya lagi menyampaikan materi, boleh dipotong nggak apa-apa. Supaya nanti pengajian jadi itu terjadi interaksi. Gitu. Kadang-kadang kan ada yang nggak begitu. Tunggu dulu sampai selesai. Nanti saya kasih waktu. Besok saya ini. Silakan. Ya apa nih Pak Ustaz ya? Ya, sahabat. Ya masalah ini karena tadi ya, termasuk mungkin yang tadi disampaikan sama Pak Ustadz itu ada tikus mati, apalagi kan kalau kita hidup di zaman modern ini ya, kalau kita di rumah misalnya nampung air gitu Pak Ustadz ya, dalam bak yang gede ya, kan kadangkala ketika air ditampung ada kotoran cicak gitu ya, misalnya masuk ya, kotoran cicak atau ada kecoa gitu ya, ada kecoa mati di dalam tampungan air itu, walaupun mungkin sudah mencapai bulan gitu ya.
apakah kita berwudu menggunakan air yang kena kotoran cicak atau ada bangkai kecoa yang mati di dalamnya, itu sah apa enggak wudunya? Karena apa Pak Ustadz ya? Kan yang sudah kita pahami bersama, kecoa itu jijik ya, jijik, ini ada kata jijik ya kalau kita. Saya pribadi ya ketika menemukan seperti itu kadang saya buang air itu, ya bukan airnya dibuang. Karena ada rasa jijik tadi ya. Jadi kecuali kalau kita berwudu langsung di air keran ya kan mengalir itu Pak Ustadz ya. Nah ini yang sering menjadi masalah gitu ya dalam kehidupan kita masyarakat modern. Terus inti pertanyaannya apa? Inti pokok yang mau ditanyakan apa? Yang ditanyakan itu sah apa enggak? Oh iya. Maksudnya kita menggunakan air yang tadi kena kotoran kecoa atau kena yang ada bangkai cicak, apa namanya? Ya termasuk mungkin cicak, ya. kecoa gitu. Dan airnya kurang dari 2 gelas. Iya, jadi yang menjadi permasalahan itu ada kata jijiknya gitu. Iya. Itu Pak Ustadz ya. Iya. Sebenarnya dari penjelasan saya tadi itu udah bisa disimpulkan sebenarnya ya. Sebenarnya udah ada jawaban di sini sebenarnya. Itu kan yang ditanyakan airnya air kolil, air sedikit, air yang kurang dari 2 bulan. Kemudian kita lihat di dalamnya ada tai cecak atau ada kecoa di dalamnya. Kecoa jatuh dari atas, kalau jatuh mati ke bawah ya, kalau mati terbang ya. Dari atas jatuh, pasti lihat, kayaknya ada kecoa. Nah, tadi udah dibahas sebenarnya. Air tersebut statusnya bisa tetap tohir mutahhir, suci mensucikan walaupun ukurannya kurang dari 20, asal tidak terjadi perubahan pada salah satu sifat airnya. Kalau masalah jijik itu lain lagi masalah. Itu bukan pembahasan masalah fikih, ya. Kalau masalah jijik itu mah ya kan orang beda-beda ada yang jijik dan enggak kan. Itu masalah personal lah, bukan bahasan masalah hukum. Nah, yang kita bahas masalah hukum. Terlepas dari apakah kita jijik atau tidak jijik, sepanjang air tersebut yang di dalamnya ada bangkai kecoa atau ada tai cecak, kalau airnya tidak terjadi perubahan pada salah satu sifatnya, itu statusnya masih tohir mutahhir, suci mensucikan. Jadi kalau pakai wudu sok, asal jangan dikobok, kita diciduk pakai kayu gitu kan. Itu ya, itu kan yang dimaksud kan? Iya. Ya kan? Kenapa jawabannya? Tapi yang menjadi permasalahan itu ya tetap hukumnya tohir mutahhir ya. Iya, betul. Ustaz ya. Iya. Jadi jangan ragu-ragu pakai dulu. Ada rasa asal tidak terjadi perubahan ya. Ya, asal tidak berubah. Iya, kalau berubah berarti tohir dan mutahhir. Suci tapi tidak kalau berubah. Tapi kalau tidak berubah ikuti ada rasa jijik ya. Jadi kita jijik dengan air itu karena. Nah, kalau memang kita jijik nggak mau pakai, tidak boleh pakai. Begitu. Kan nggak orang jijik kan. Nah, kalau kita nggak jijik, pakai. Saya jijik, tidak boleh pakai. Gitu. Itu maksudnya. Kira-kira jelas nggak? Jadi jawabannya fleksibel kan, nggak terlalu kaku ya. Gitu. Iya, patokan hukum fikihnya begitu. Air sedikit, ketika di dalamnya ada bangkai kecoa atau tai cacak, sepanjang tidak terjadi perubahan pada salah satu sifat airnya, itu statusnya masih tohir mutahhir, suci dan mensucikan. Kita dipakai wudu, kecuali kalau terjadi perubahan. Kalau saya jijik, udah jangan pakai, ambil air lain. Saya nggak jijik ya pakai, lumayan, gitu kan? Gitu. Nah, kita lanjut ya Pak. Mohon maaf kalau saya ngomongnya agak keras karena pakai mic. Sekarang akan kita lanjutkan pembahasan syarat wudu yang berikutnya, yang kedua. Di dalam kitab Fathul Mu'in telah diterangkan wasadiha jaru ma'in ala ubin magsulin
Fala yakfi ayyamasahul ma'u bila jiryanin li'annahu la yusamma ghuslan. Nah, ini kata ini ada dalam kitab Al-Mu'in. Kita artikan dulu. Wasaniha bermula syarat wudu yang kedua yaitu jaryu ma'in, mengalirkan air. Jadi air itu harus mengalir di anggota badan kita gitu. Jaryu ma'in, mengalirkan air ala wudin, atas anggota wudu maksulin yang dibasuh. Contohnya, salah satu di antara fardu wudu yang 6, yang kedua adalah ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini, membasuh atau mencuci kedua tangan sampai siku. Tapi kita disunahkan sampai ini, sampai bahu. Nanti ada keterangan sampai bahu, ya, karena bekas air wudu itu nanti dari kiamat akan memancarkan cahaya, jadi cahaya nanti. Kata Rasulullah, apabila kamu ingin memperlebar cahayamu dari bekas air wudu, kata Rasulullah, maka silakan lakukan. Itu ada hadisnya. Makanya saya kalau duduk di dalam kami saya mau di rumah. Kalau posisinya baru pakai handuk. Tapi kalau di mana-mana udah pakai kemeja, pakai dasi, nggak berani. Ya basah. Dia posisi di rumah aja, kalau mandi gitu kan bisa wudu. Ini kan bisa dibasuh. Nanti memancar cahaya di kiamat. Cuma bagi di hari kiamat itu yang akan menerangkan cahaya itu. Di sana nggak ada PLN, Pak, nggak ada PLN, gelap semua. Nah, cahayanya sih sudah air wudu itu. Baik. Jadi syarat berwudu yang kedua adalah jaryu ma'in ala wudin maksulin, mengalirkan air pada anggota wudu yang dibasuh atau dicuci. Nah, ketika kita mencuci tangan, itu airnya harus mengalir. Nggak boleh kita begini misalnya. Misal keran dibuka, kemudian kita begini nih, air sini, airnya dibuang, usap doang ini, nggak bisa. Kalau diusap pakai air, ya pakai tangan basah, ya diusap doang, itu tidak disebut tidak disebut mencuci, tidak disebut membasuh. Itu masuk kategori mengusap, cuma tangannya basah ada air. Nah itu nggak sok. Kalau berwudu seperti itu prakteknya. Jadi airnya mengalir. Cuma ketika air mengalir kita usap-usap, itu kita ratakan dengan tangan. Begitu itu yang afdal. Maka di sini dikatakan fala yakfi, maka tidak cukup opo ayyamasahu, seseorang hanya sekedar mengusap anggota wudunya al-ma'u dengan air, bila jarin tanpa airnya mengalir. Jadi nggak ada aliran air. Itu nggak cukup. Li'annahu, karena sesungguhnya yang demikian itu lalu sama tidak dinamakan ghuslan, membasuh. Yang namanya membasuh, mencuci itu ada aliran airnya mengalir gitu. Kira-kira menurut bapak-bapak membasuh dengan mengusap beda enggak? Kira-kira? Beda. Nih contohnya. Keran saya buka, air mengalir tuh kan. Kemudian saya tadahin dengan kedua telapak tangan saya. Setelah itu, umpama airnya dibuang, masih basah tangan saya. Kemudian saya gunakan nih tangan saya yang basah, telapak tangan saya yang masih basah, saya gunakan untuk mencuci muka, sah enggak? Enggak, karena enggak ada aliran air, itu diusap doang. Sedangkan perintahnya mencuci, membasuh, bukan mengusap. Di kitab fikih kalimatnya ghuslul wajhi, membasuh muka. Kalau membasuh harus ada air yang mengalir, enggak cukup diusap. Itu kecuali kalau kita tayamum pakai debu diusap itu mah nggak usah begitu itu kita kumur pakai debu. Bercanda dikit, tapi bercanda benar. Ya emang jangan begitu atau saya pakai kumur. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT. Nah, untuk ta'lim kita hari ini sementara cukup
sebelum ditutup barangkali ada lagi yang mau ditanyakan, silakan. Saya senang sekali kalau umpama saya jawabannya tahu, langsung saya jawab sekarang. Tapi kalau umpama sekarang saya belum tahu jawabannya, nanti saya nyari dulu jawabannya di kitab, gitu kan? Karena kan kita nggak selamanya mutolaah, nggak sampai buka kitab kan, gitu. Jadi artinya memang, gitu. Namanya mencari itu nggak ada habisnya, harus terus gitu berlanjut. Makanya ceritanya utlubul ilma minal mahdi ilalah. Jadi carilah ilmu dari semenjak berada dalam wayang sampai masuk liang lahat. Long life education, mencari ilmu sepanjang masa. Selagi akal kita masih sehat, maka sepanjang itu pula kita masih wajib mencari ilmu. Walaupun umpama kita sudah jadi profesor, doktor, tetap kewajiban mencari ilmu belum gugur sepanjang akalnya masih sehat. Kecuali kalau akalnya sudah nggak waras, alias sudah gila, itu baru gugur kewajiban mencari ilmu. Makanya kalau kita bosan mencari ilmu, nggak mau mencari ilmu, ya tinggal minta apa? Silakan Pak. Takut gagal paham kok. Air tohir untuk tohir. Itulah kita tabung pada tahun yang lebih dari 600 liter. Kemudian kita dari air kita tabung di satu wadah yang kita tahu ada dijual di tempat perabotan itu spesial yang kapasitas 10 liter, ada kerannya. Kita tabung di situ, jadi kalau menunggu dari keran koran itu mensucikan ya. Ya. Sepanjang air yang ada dalam penampungan tersebut yang bersumber dari toren dan air tersebut yang berada dalam penampungan tidak mencapai 2 bulan, tidak 10 liter kan? Sepanjang itu tidak mustahmal, artinya tidak dikobok wudunya, itu boleh. Gitu. Tapi kalau dikobok jadi mustahmal. Walaupun sumbernya dari toren gitu. Karena air yang ada di situ hanya 10 liter. Jadi al-hukum bijuahir. Dalam ilmu itu yang dihukumi yang nyata-nyata, yang realita. Karena memang kenyataannya itu air 10 liter, maka itu dihukumi. Gitu. Jadi air tersebut yang ada dalam dilihat umat buter itu bisa dipakai wudu, tapi jangan dikobok, tetap dialirkan gitu. Silakan, monggo. Yang lain sebelum ditutup barangkali, monggo Pak Tri. Tadi saat itu kan air mengalir maksud ya? Ya, jarur main, aliran air ya, air mengalir. Semuanya kita lagi di tempat gunung contohnya. Mandi semua ya? Enggak di gunung. Terus? Kan air embun kan air mutlak juga ya maksudnya. Itu kan kalau kita wudhu pakai air embun itu kan nggak mengalir itu. Diusap itu. Boleh diusap. Itu lain lagi. Itu kan air embun. Emang air embun bisa ngalir apa? itu mah. Ada keringanan loh dia. Oh iya, itu lain lagi pembahasan Pak. Ini kan yang kita bahas mengenai embun Pak. Tapi takut ditanyakan, takut. Ya kan? Lah kita memaksakan itu supaya air embun mengalir nggak bisa. Tetap diusap itu mah. Berarti ini pengecualian Pak, kecuali berwudunya menggunakan air embun yang tidak bisa mengalir. Lakukan apa adanya. Malu alamat anati buat Allah kamu beramal sesuai kemampuan kamu. Memang kenyataannya begitu, air pun bisa ngalir. Masa sama kita dipaksa suruh ngalir? Hei ngalir lu gak bisa. Ini yang kita bahas air biasa. Air biasa kan Pak. Waalaikumsalam. Izinkan saya untuk bertanya 2 hal. Siap. Tapi yang pertama ada sikap dari tawadhu saya untuk mungkin jamaah tahu jannah yang sifatnya saya mau wudhu di masjid ini tiba-tiba
pasti di siang hari itu airnya panas. Karena air dari toren terkena matahari. Ini pembelajarannya dan sifatnya penjelasan dari Ustaz tadi. Itu barangkali mesti kita tunggu dulu ya. Betul. Ditunggu dulu kalau bisa sampai tidak terasa panasnya gitu. Ya, baru dipakai ya. Itu masuk angin sama Ustaz. Torennya hanya di atas ya. Dan torennya kepanasan. Sementara kan di dalam toren ada air untuk orang berwudu yang dialirkan ke keran kan. Nah kalau siang hari jam 12 kan itu lagi panas-panasnya. Begitu dibuka keran berwudu panas kan. Gitu kan? Panas sangat berbeda nih. Kalau siang hari pasti berat. Kemudian itu torennya bahannya dari bahan yang berkarat bukan yang plastik ya. Iya plastik, nggak berkarat kan? Berarti nggak membahayakan ya, nggak mengandung racun. Tapi kalau panasnya suam-suam aja, karena kan kita tidak jarang melihat orang karena pasang air dingin karena kurang racun dicampur air panas. Tingkatnya ya panas suam-suam itu. Boleh. Kalau kita dalam keadaan sakit meriang, kalau umpama murni pakai air dingin normal, kita akan menggigil. Campur air panas. Yang penting hangat gitu, hangat tubuh lah, hangat tubuh. Dan membahayakan boleh. Saya juga pernah begitu Pak. Ketika saya meriang, itu meriang bukan alasan untuk kita meninggalkan sholat. Sepanjang akal masih sehat, sholat tetap wajib dulu. Walaupun sakit parah tetap wajib. Itu kan? Kecuali kalau kita udah nggak ingat apa-apa, nggak bisa dengar orang, baru dalam sholatkan. Kan? Nah, boleh Pak, boleh. Tadi Pak Handoyo itu walaupun keadaan airnya masih panas, umpama ketika keran dibuka air mengalir panas karena torennya kan kepanasan. Tapi kan itu wadahnya bukan dari bahan yang berkarat, tidak membahayakan, tidak mengandung racun. Itu walaupun panas, tapi panasnya nggak membahayakan kan, nggak membuat kulit terkelupas kan. Nah itu tidak termasuk, itu nggak makruh Pak, nggak makruh. Kenapa? Walaupun sama-sama panas, nggak makruh. Karena wadahnya tidak berkarat, gitu kan? Yang kedua tidak membahayakan kulit kita. Kategorinya mungkin hangat kali. Hangat, bukan panas. Beda Pak. Kalau hangat sama panas beda. Ini air nih. Nggak sampai 100 derajat soalnya. Tadi mainnya air hangat, sekarang udah dingin. Yang kedua, Ya. izin Ustaz. Tapi yang utama udah masuk. Masuk. Ya. Barakallahu Ustaz, masyaallah. Harus masuk. Buat saya soal wudhu aja detail banget untuk saya untuk membekali diri secara ilmu. Terima kasih ya Pak. Ya. Yang kedua begini, ini berdasar pengalaman lagi. Saya waktu itu umroh kebetulan batal, waktu masjid batal. Tapi masya Allah sekian banyaknya orang masih bisa menjaga wudhu. Saya sendiri barangkali ketika itu susah, waktu zaman dulu susah. Ya. Untuk cari wudhu susah, mesti keluar dulu. Karena banyaknya orang ya. Iya, susah sekali. Nah, satu pemakaian tempat wudhunya itu agak sulit. Barang waduh susah sekali ini. Ya itu pilihannya air Zam-Zam. Nah, enggak mungkin harus tayamum di situ ada air. Pilihan saya di situ. Air Zam-Zam tak mungkin juga. Akhirnya terus ada suatu di situ ada tempat wudhu yang nggak banyak orang lah, tapi sulit sekali. Itu yang ini bukan pertanyaan, tetapi pembelajaran aja. Oh iya. Nah, Berbagi pengalaman. Atau bahasa saya curhat gitu loh. Cuman kalau pengalamannya pilihannya kan tadi Bapak tadi betul harus wudhu. Kedua tetap harus wudhu gimana pun juga. Kedua tayamum. Itu kan jadi pilihan kedua. Ya. Kalau tayamum kan boleh dilakukan apabila ada penyebabnya.
dan menurut itu penyebabnya 3. Dan itu nanti dibahasnya dan sekarang karena memang belum waktunya. Ini pembahasan aja belum tuntas kan. Nah, kita kalau ibarat hitung ya dusun kan 1, 2, 3 dulu. Berarti ngaji habis istiqom apa? Gak boleh kita hitung 1, 2, 3 langsung 100. Ya sabar. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT. Nah, ya bentar ya. Nanti saya kasih 2 jam tadi. Sudah ya, satu lagi. Saya ingat kata-kata Al-Imam Syafi'i, itu ulama besar ya. Ulama besar level dunia, Imam Mazhab. Kan Imam juga dikatakan yang paling sepuh Imam Hanafi. Di bawah Imam Hanafi Imam Malik. Di bawah Imam Malik Imam Syafi'i, dan yang terakhir Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Syafi'i ada sekelas Imam Syafi'i ulama dunia. Beliau mengatakan, ketika ilmu itu bertambah, semakin terasa nyata kebodohan diriku. Artinya semakin bertambah ilmu, ternyata semakin banyak yang belum kita ketahui. Itu sekelas Imam Syafi'i itu ulama besar. Makanya luar biasa beliau itu. Silakan nanti baca. Mohon Ustaz, ini ketika pertanyaan yang mulai mungkin kurang lebih sebulan. Tapi karena baru hari ini saya bisa ikut taklim, mohon maaf saya tanyakan. Nanti tolong sampaikan ke Ustaz Saifuddin, tolong tanyain. Kalau di Ramadhan itu ada imam-imam yang berdoa ke orang tua. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. 1. Yang kedua, Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbayana shighara. Mana yang benar Pak Andi, tolong sampaikan ke Pak Ustaz Saifuddin. Iya. Nah, itu dua-duanya benar. Karena memang beda sigotul kalimatnya. Kalau yang pertama itu menggunakan isim tasniah. Ini pembahasannya ilmu nahwu, ilmu tata bahasa Arab, ilmu alat. Minimal udah pernah ngaji kitab ilmiah. Sorotnya sorot Kailani. Kalau nggak paham ilmu nahwu sorot, ini nggak bisa jawab. Yang pertama itu menggunakan isim tasniah, kalimat isim yang menunjukkan makna 2. Maka pesanannya pakai domir musana lagi, huma. Kan domir ada 14, huwa huma, iya huma, kunna, anta antuma, antum, anti antuma, antun, nah anak, nah. Itu isim domir. Domir. Nah, oleh karena di awal kalimat menggunakan isim tasniah itu walidaina, itu walidaina itu isim tasniah, menunjukkan makna 2, maksudnya kedua orang tua, ayah dan ibu. Allahumma firlana, ya Allah ampunilah kami, wali walidayna, dan kedua orang tua kami. Itu isim tasniah. Walidayna itu asalnya walidun, walidani, ketika rofa, ketika nasab ya walidaini, nanti jamaknya walidina, jamak mudzakkar salim. Oleh karena yang pertama kalimat isimnya menggunakan isim tasniah, maka di belakang, di depan, bukan di belakang, di depan berarti ya, menggunakan domir huma. Supaya apa? Supaya muwafaqah, supaya nyambung, supaya relevan antara kalimat walidaina dengan isimnya. Disama-sama tasniah. Jadi Allahumma ighfir lana wa li walidaina warhamhuma, pakai huma, enggak pakai hum. Kalau bukan jamak mudzakkar ghaib, juga orang banyak. Tapi huma bukan 2 orang. Jadi wali walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Itu udah betul. Jangan dirubah sampai hari kiamat. Yang kedua itu betul. Karena yang kedua menggunakan kalimat ini jamak. Allah lagi apa tadi? Ulangi ya kedua-duanya. Nah, itu betul. Karena menggunakan jamak walidina, itu beda. Yang tadi mah walidaina. Sebelum dia dalnya berhakat fathah. Itu sebabnya. Tapi kalau ini sebelum dia dalnya berhakat kasroh, walidina, itu jamak mudzakkar salim. Oleh karena ini kalimatnya menggunakan jamak, maka di depan domirnya harus harus jamak lagi. Dan kalimat rabbayana
pakai wau jamak robbahuna sigoro. Jadi Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama robbahuna sigoro. Itu udah betul. Dua-duanya betul. Tapi kalau mau dibaca salah satunya, jangan dibaca dua-duanya. Nanti didengar, wow, borongan ya. Apa? Berarti kalau seorang imam membaca salah satu dari doa tadi betul? Betul, boleh. Nggak salah. Nggak salah. Dan itu mewakili. Saya berani bertanggung jawab dunia akhirat. Ini nggak salah saya. Nah yang salah orang yang nggak paham menyalahkan. Nah itu jadi masalah itu. Sebenarnya orang ini nggak paham yang sorot. Kamu salah bacaannya. Padahal ternyata bukan yang salah, bukan yang bacanya. Dia yang salah, nggak tahu. Makanya jangan gampang-gampang menyalahkan kalau kita belum tahu ilmunya. Mendingan konfirmasi tanyakan kepada ahlinya. Sesuai firman Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kata Allah itu dalam Al-Qur'an, bertanyalah kamu kepada ahlul ilmi, para ulama. Jika kamu tidak mengetahui sesuatu, tanyakan kepada ahlinya. Tentang agama, ya tanyakan kepada ahli agama. Tentang kesehatan, tanyakan kepada ahli kesehatan. Dokter, masing-masing ada ininya. Ada apa namanya? Ada paknya masing-masing gitu. Bapak jangan nanya saya tentang peternakan dan karena saya bukan ahlinya gitu. Nah ini juga Pak Ustaz, Ya, silakan. tadi doa tadi ya, penggunaan kata sigoro ya sama Ya. sogiro ya, Ya. jamak dan tunggal ya, Ya. dan wali-walidaina ya, itu di mana itu penggunaan kata disambung ya Mak? Kan kalau sigoro berarti Jamak taksir. ya kepada orang-orang tua kami ya. Iya. Kalau sogiro berarti kepada orang tua saya ya. Enggak begitu maknanya kan. Maknanya bukan Soalnya begitu. kan gini Pak Ustaz, saya Iya. sering mendengar ketika Ustaz berdoa ya misalnya pada saat khotib ya, pada saat khotib Jumat itu ada yang menggunakan kata sogiro, ada yang menggunakan kata sigoro ya. Itu gimana pemilihan katanya itu Pak Ustaz? Apakah maknanya beda gitu? Begini Saya Pak, sering masalah penggunaan kata sigoro dan sogiro itu tergantung halnya. Kan dalam ilmu nahwu ada dua hal ya, ada hal, ada tamjid, ada sifat, ada mausuf alaih. Itu halnya. Kalau halnya menggunakan jamak, maka sohibul halnya harus menggunakan jamak supaya muafakoh.